Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Mas Anomali di TikTok yang menanyakan tentang tanda baca, bagaimana cara membaca huruf O di dalam bahasa Rusia. Karena kadang-kadang huruf O itu dibaca A. Nah, baik. Jadi yang perlu kita pahami di dalam bahasa Rusia itu ada yang namanya udarenie. Udarenie itu penekanan. Penekanan. Nah, udarenie itu akan ada di setiap kata bahasa Rusia. Nah, terletak di huruf vokal, di huruf vokal. Nah, kalau seandainya satu kata itu ada dua huruf vokal, hanya ada satu huruf vokal dalam satu kata. Saya ulangi lagi, hanya ada satu huruf vokal dalam satu kata yang diberi udarenie. Nanti akan saya contohkan. Ya, ini jadi fungsi udarenie itu eh, kalau mungkin bisa saya analogikan bagi teman-teman yang Muslim yang belajar ngaji itu ada mat kalau dalam bahasa Arab ya. Dalam kita baca Quran itu ada huruf mat, ada istilahnya mat. Contoh wawu sukun jika bertemu dengan huruf yang sebelumnya dhammah akan dibaca panjang bu, tu, seperti itu ya. Seperti ya, sukun sebelumnya huruf harokat kasroh akan dibaca panjang. Bi, ni, seperti itu ya. Panjangnya itu kelihatan. Nah, begitu juga di udarini. Udarini ini salah satu fungsinya untuk memberikan apa namanya? Memberikan penekanan karena ada huruf yang sama. Huruf yang sama. Contoh kalau di dalam bahasa Indonesia itu kata bisa, homograf ya, homograf dan homofon itu apa? Homo apa itu? Eh, Contoh kata bisa, bisa itu bisa berarti racun, ada bisa berarti dapat gitu kan. Begitu juga dalam bahasa Rusia, ada kata pisat ya, ada pisat miyakizna. Itu hurufnya sama plek tapi beda udarininya itu artinya bisa beda. Pisat eh, Pisat itu menulis kalau tidak salah saya lupa juga. Pisat itu artinya ada yang dibaca pisat, ada yang dibaca pisat. Nah, udaranya kan yang pertama pisat itu di huruf A hanya pisat panjang, ada yang di pisat seperti itu. Nah, kembali lagi. Udari ininya ada di A, kadang ada A, Y, I, O, U, E, U, Ya. Baik. Next. Yang akan kita praktekkan di sini contoh gorat. 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 Ini dalam satu kata ada dalam satu kata ada dua huruf O. Tulisannya Gorod, tapi dibaca Gorat. Gorat. Kenapa? Karena udarininya, saya kasih pointer ya. Karena udarininya ada di O yang pertama. Jadi huruf O yang pertama ini dibaca O, huruf O yang kedua. Karena tidak ada udarininya maka dibaca A. Gorat. Saya ulangi lagi, kata gorat, gorat. Tulisannya itu Gorod. Tapi yang ada udarininya adalah huruf O pertama. Huruf O yang pertama tetap dibaca O, huruf O yang kedua karena tidak ada udarininya dibaca A, gorat. Ini artinya kota. Nah, yang kedua, tulisannya Korova, Korova, tapi bacanya Karova, Karova. Kenapa? Karena huruf O yang pertama tidak ada apa namanya? Udarininya, huruf O yang kedua ada udarininya. Yang seperti yang saya bilang tadi, dalam satu kata, jika ada beberapa huruf vokal, nanti hanya ada satu suku kata, hanya ada satu huruf vokal saja yang ada udarininya. Jadi karova, karova itu hanya ada di O yang kedua. Begitu juga contoh yang sering kita dengar itu harasho. Tulisannya horosho, tapi yang ada U dari ininya hanya O yang terakhir. Yang O yang lainnya dibaca A. Malako, malako, seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa difahami. Itu terkait kenapa ada O yang dibaca A, itu karena terkait dengan udareni atau penekanan. Fungsinya untuk membedakan di mana apa namanya eh, O dibaca mana yang fungsinya, aduh saya belibetan, maaf.
Fungsi dari udarininya itu untuk menentukan makna karena ada kata yang sama, hurufnya sama plek tapi artinya beda karena udarininya berbeda. Jadi jangan salah. Kalau dalam bahasa Rusia tuh ya hacu pisat, ya hacu pisat. Saya mau menulis atau ya hacu pisat, saya mau pipis gitu ya. Itu seperti itu. Karena beda udarininya, beda maknanya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami. Intinya kembali lagi saya ringkaskan di sini, itu kita harus belajar dari udarini atau penekanan. Karena eh, apa namanya? Beda penekanan, beda pelafalan dan beda beda arti. Lalu mungkin muncul pertanyaan, sebentar. Mungkin butuh pertanyaan, loh Mas, gimana kita taunya? Bagaimana kita tahu kata itu ada udareninya atau tidak? Nah, itu biasanya ada di buku-buku untuk pemula, ya. Buku-buku gramatika, buku-buku belajar bahasa Rusia itu ada kata bantunya, ada kayak tanda bantu bacanya seperti ini. Tapi kalau seandainya sudah di buku yang buku cetak, buku diktat seperti itu udah nggak ada. Koran tuh udah nggak ada. Ini udah nggak ada. Mungkin tidak beda dengan teman-teman yang belajar baca Al-Quran, baca ngaji ya. Ngaji itu kalau kita di buku Iqra itu ada kan, buku Iqra itu ada. Tapi kalau seandainya tidak di buku Iqra, contoh di koran atau buku-buku literatur bahasa Arab itu udah nggak ada udarininya seperti itu. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.